Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Dialvendra, NIM 1914080047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama, pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah. Di dalam pendekatan ilmiah ini dituntut untuk dilakukan dengan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan tata urutan yang tertentu pula, sehingga tercapai pengetahuan yang benar atau logis. Untuk dapat berpikir ilmiah, maka akan melalui 3 tahap. Yang pertama ada skeptik. Skeptik itu adalah upaya untuk selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pertanyaan. Yang kedua ada analitik. Analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya. Mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama, dan sebagainya. Yang ketiga ada kritik. Kritik adalah berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Untuk ini, maka dituntut agar data dan pola berpikirnya selalu logis. Yang kedua ada pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ini juga sering dilakukan manusia untuk mencari kebenaran. Cara pendekatan ilmiah itu adalah akal sehat atau common sense, yang artinya akal sehat adalah serangkaian konsep dan bagan konsep untuk penggunaan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada prasangka. Prasangka adalah dengan akal sehat ya, seseorang cenderung ke arah pembuatan generalisasi yang terlalu luas, yang lalu merupakan prasangka. Otoritas ilmiah dan kewibawaan adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian di bidang tertentu. Otoritas kewibawaan adalah orang-orang yang dipilih atau diangkat sebagai pemimpin masyarakat. Penemuan kebetulan dan coba-coba pada umumnya merupakan serangkaian percobaan tanpa kesadaran akan pemecahan tertentu. Pemecahan menjadi secara kebetulan setelah melakukan serangkaian usaha. Contohnya, hukum Archimedes, hukum Newton, penemuan kina sebagai obat malaria. Pendekatan intuitif atau dorongan hati. Langkah ini dapat melalui proses yang cepat tanpa disadari atau terpikir terlebih dahulu. Yang B, hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang pertama, hakikat penelitian pendidikan. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian ialah proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan menurut Suparmoko, penelitian adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia. Yang kedua ada tujuan penelitian pendidikan. A. Eksplorasi. Penelitian memilih tujuan eksplorasi sebab 3 macam. Yang pertama memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahaminya. Yang kedua ada menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Yang ketiga mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian penjelajahan. Yang kedua ada deskripsi. Penelitian deskripsi berhubungan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena yang lain. Yang ketiga ada prediksi. Penelitian prediksi berusaha mengidentifikasikan keterkaitan yang memungkinkan
berspekulasi tentang sesuatu yang misal X dengan mengetahui hal yang lain misal X, misal Y. Yang D, eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat antara dua fenomena atau lebih. Penelitian ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi valid atau tidak. Yang kelima ada aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan yang di atas dengan penerapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Yang ketiga, fungsi penelitian pendidikan. Nana Sujana dan kawan-kawan yang dikutip oleh Johnny Dimyati membedakan fungsi penelitian menjadi 4 macam. Yang pertama, pengembangan ilmu pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan pendidikan itu sendiri. Yang B, pemecahan masalah pendidikan. Penelitian ditujukan untuk memecahkan masalah pendidikan yang saat ini dirasa sangat membutuhkan penyelesaian. Yang ketiga, ada penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan sebenarnya hampir sama dengan penelitian pemecahan masalah. Pada penelitian kebijakan lebih ditujukan untuk meneliti kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Selanjutnya, penelitian pendidikan dapat menunjang pembangunan. Penelitian ini ditujukan untuk mendukung terhadap pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. C. Pendekatan penelitian, kuantitatif, kualitatif, dan gabungan yang sering disebut dengan mix. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk mengkaji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif pada fenomena sosial. Tujuan utamanya pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan suatu masalah dengan menghasilkan generalisasi. Yang kedua, pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini lebih banyak menggunakan teknik analisis, in-depth analysis, yaitu mengkaji fenomena secara kasus per kasus. Karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat-sifat fenomena suatu akan berbeda dengan sifat dari fenomena lainnya. Tujuan dari metode ini bukan untuk melakukan generalisasi, tetapi untuk pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansi. Yang ketiga, pendekatan mix. Pada yang moderat yang di atas sepertinya mendukung pemandangan Newman and Ben yang mengatakan bahwa metode kuantitatif dan kualitatif tidak bisa dipandang sebagai dua metode penelitian yang bersifat dikotomi dan saling bertentangan. Tetapi justru keduanya bisa saling melengkapi, atau disebut quantitative and qualitative approach should not be viewed as polar opposite or dichotomy. Instead, they represent different and non-continuum. D. Jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif juga berarti, yaitu penelitian yang menggunakan metode penggambaran atau penginterpretasian atau penafsiran. Keadaan objek sesuai dengan apa adanya yang diperoleh dari lapangan. Yang kedua ada ex post facto. Penelitian ex post facto didefinisikan sebagai penelitian yang di dalamnya terdapat beberapa variabel bebas. Telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat.
Yang ketiga ada penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat dilakukan di laboratorium dan di luar laboratorium. Penelitian di laboratorium biasanya peneliti melakukan di ruangan tertutup atau kondisi tertentu untuk meningkatkan intensitas yang lebih teliti terhadap variabel yang diteliti. Yang keempat adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencernaan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Yang kelima, penelitian pengembangan yang disebut R&D atau Research and Development. Penelitian pengembangan merupakan kajian secara sistematik untuk merancang, mengembangkan, mengevaluasi program-program proses dan hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keaktifan secara internal. Komponen proposal dari berbagai penelitian. Yang pertama, judul penelitian, latar belakang, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, daftar pustaka, dan lampiran. Tahap atau prosedur berbagai penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Tahapannya yaitu yang pertama mengidentifikasikan masalah, selanjutnya membatasi dan merumuskan masalah secara jelas, selanjutnya menentukan tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya kita melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya menentukan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Setelah kita menentukan itu, kita akan mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk hal ini, menentukan populasi, sampel, teknik penarikan sampel, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Selanjutnya mengorganisasikan, menganalisis data, dan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir ada membuat laporan penelitian. Yang kedua, penelitian ex post facto. Tahapannya mengidentifikasikan adanya permasalahan yang signifikan ya untuk pemecahan melalui metode ex post facto. Yang kedua ada metode membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Yang kelima, menentukan kerangka pikir pertanyaan penelitian dan hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini pengumpulan data dan menganalisis data. Yang selanjutnya mengorganisasikan, menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika dan yang relevan. Selanjutnya membuat laporan penelitian. Selanjutnya penelitian pengembangan atau R&D. Potensi dan masalah. Tahapannya yaitu potensi dan masalah, kegiatan mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba desain, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan pembuatan produk massal. G. Hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Hambatan-hambatan dalam penelitian. Menurut Asrizal, ada dua, yaitu internal dan eksternal. Jika hambatan-hambatannya itu dari internal ialah kesehatan, motivasi, kesibukan, kemampuan menulis, memanajemen waktu. Dan dari eksternal yaitu adalah keluarga, teman sebaya, bimbingan, faktor administrasi, skripsi, faktor. Menurut Krishna, hambatan-hambatan dalam penelitian adalah dapat terjadi salah penginterpretasian, seringkali pembuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja, hasil
sebabnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik, tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti, kurang mendalamnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-teknik dasar penelitian pendidikan, kurangnya kemampuan dalam meyakinkan bahwa model, metode, strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu membawa perubahan positif. Kira-kira solusi dari hambatan penelitian itu apa ya? Ya, ini solusi dari hambatan penelitian itu, yang pertama, penelitian tersebut haruslah berdasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dari penulis. Penelitian dilakukan secara didorong oleh pemenuh kebutuhan rasa ingin tahu. Penulis ingin dilakukan penelitian yang dilakukan untuk pemecahan masalah, penelitian dilakukan untuk pemenuhan pengembangan diri, peneliti memahami kondisi lapangan, peneliti memberikan solusi terhadap kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Peneliti memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.